Kandang untuk DOC biasanya berbentuk box yang mempunyai pemanas buatan. Pemanas buatan di sini berfungsi sebagai penghangat. Untuk DOC yang baru saja menetas, masih mempunyai bulu yang belum tumbuh dengan sempurna. Untuk itu, sebagai pengganti kehangatan dari induknya, maka diletakkan lampu pemanas. Dalam satu kandang diletakkan beberapa lampu dengan kekuatan 5-10 watt, tergantung dari suhu sekitar kandang. Untuk ukuran kandang yang saya gunakan yaitu 50 cm kali 50 cm dengan panjang 1,5 meter. Untuk mengetahui apakah lampu yang digunakan sesuai, dapat Anda lihat ciri-ciri DOC-nya. Bila anakan berkumpul di dekat lampu, maka kemungkinan anakan ayam tersebut masih merasa kedinginan. Untuk itu, titik lampu perlu ditambah lagi, atau dengan diletakkan lampu dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk anakan ayam super yang menjauh dari populasi lampu, kemungkinan anakan ayam kepanasan, sehingga peternak perlu mengganti lampu dengan yang lebih rendah wattnya. Jika anakan ayam merata di seluruh area kandang, maka kandang cukup hangat. Suhu tersebut cukup ideal untuk anakan ayam sehingga menyebar merata di seluruh kandang. Itu dia beberapa informasi mengenai kandang dan peralatan yang dibutuhkan saat berternak ayam kampung. Untuk kandang ayam kampung sendiri bisa dibuat dengan bahan-bahan tradisional maupun modern. Biasanya kandang ayam tradisional dibuat menggunakan bahan-bahan yang sederhana seperti bambu. Namun kalau kandang ayam modern biasanya menggunakan bahan yang canggih dan terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang solusi kandang pembesaran ayam kampung. Dan di sini saya menggunakan kandang yang bisa dibilang 2 lantai dengan ukuran panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Untuk tingginya per skat ini 50 cm. Dan dibagi 2 untuk kapasitas 100 ekor. Dan per sekat ini berisi ayam 50 ekor dari usia 2 minggu sampai panen. Dengan sistem kandang seperti ini, Anda bisa menghemat lahan
dan cocok untuk kalian yang mempunyai lahan sempit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memelihara ayam kampung, mulai dari faktor kandang, kebersihan, dan juga makanannya. Hal ini perlu dilakukan karena ayam kampung tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih jika dibandingkan dengan ayam pedaging atau ayam petelur yang sudah disuntik obat untuk membuatnya lebih kebal. Di sini juga saya menggunakan kandang tipe postal atau kandang postal. Kandang postal ini digunakan untuk pembesaran ayam yang berumur lebih dari 2 minggu. Untuk kandang pembesaran 100 ekor untuk postal yaitu kurang lebih 5 kali 3 meter. Sedangkan untuk tinggi kandang sekitar 3 meter, berfungsi agar kandang tidak terlalu panas karena jarak atap agak jauh. Untuk lantai menggunakan sekam padi atau serbuk gergaji dengan ketebalan 5-10 cm. Untuk menjaga kelembaban sekam perlu dilakukan pembalikan sekam setiap 3 atau 4 hari sekali. Assalamualaikum. Kali ini saya mau membahas tentang perawatan ayam kampung di musim pancaroba. Musim pancaroba merupakan musim kombinasi antara musim kemarau dengan musim penghujan. Pada musim pancaroba ini, dampak yang paling besar yaitu hewan lebih rentan terserang wabah penyakit. Perbedaan suhu yang cukup ekstrim akan membawa akibat menurunnya daya tahan tubuh ayam. Dengan begitu, ayam akan mudah terserang penyakit. Inilah beberapa dampak musim pancaroba pada perkembangan ayam. Ayam mudah terjangkit berbagai penyakit. Pada musim pancaroba terjadi peningkatan jumlah partikel debu. Partikel tersebut merupakan media penyebaran E. coli yang menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan yang masuk ke dalam tubuh ayam pada saat ayam napasnya tersengal-sengal karena stres. Dengan menurunnya daya tahan tubuh akibat stres, maka ayam akan mudah terserang berbagai jenis penyakit. Ayam akan mudah terinfeksi bibit penyakit. Dengan kondisi suhu yang ekstrim, hal tersebut dapat dengan mudah menular ke ayam yang lain. Dapat menurunkan kekebalan tubuh ayam. Cuaca yang cukup ekstrim dapat menurunkan daya tahan dan kekebalan tubuh ayam. Vaksinasi yang telah dilakukan pada ayam seringkali tidak berhasil dengan baik jika dilakukan pada musim pancaroba. Untuk melakukan vaksinasi dilakukan saat ayam dalam kondisi sehat. Dilakukan pada pagi atau siang hari.
atau saat suhu sekitar kandang tidak cukup tinggi dan dilakukan oleh orang yang sudah profesional. Dengan mengetahui dampak yang bisa terjadi pada saat musim pancaroba, maka kita perlu melakukan upaya pencegahan agar mengurangi resiko terjadinya kematian pada ayam. Langkah pertama pencegahan diantaranya dengan memberikan vaksinasi sebelum musim pancaroba, pemberian pakan dan minum yang berkualitas, pemberian suplemen atau multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ayam agar tetap prima. Dan berikan juga jamu-jamuan seperti jahe, bawang putih yang tradisional untuk menjaga daya tahan tubuh ayam agar tetap fit di musim pancaroba. Selain untuk menjaga kesehatan ayam, jamu-jamuan tradisional bisa untuk menambah nafsu makan ayam. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berternak ayam petelur lebih identik dengan penggunaan kandang baterai. Jika berternak dengan jumlah sedikit, maka tanpa menggunakan kandang baterai dapat menjadi rekomendasi paling bagus untuk menghemat anggaran peternak. Metode ini dikenal dengan cara berternak ayam petelur sistem umbaran. Sistem umbaran adalah membiarkan ayam bergerak bebas tanpa kandang. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan kerugian berternak ayam petelur dengan sistem umbaran. Ayam petelur yang diumbar akan lebih lincah, sehat, dan produktif dibanding dengan ayam yang dikandangkan atau intensif. Selain itu, mereka tidak akan kehilangan sifat alaminya, yaitu mengais tanah untuk mencari pakan dan lain sebagainya. Berternak dengan sistem umbaran dapat menghasilkan daging dan telur yang lebih sehat. Hal itu dikarenakan cara berternak ayam petelur masih bersifat alami. Jika ayam yang dipelihara terbebas dari obat dan vaksin atau lebih menggunakan herbal dalam pencegahan dan pengobatan penyakit, maka hasil ayam ini disebut ayam organik. Ayam yang diternakkan dengan cara diumbar akan lebih mudah menemukan pakan alami dengan cara mengais tanah menggunakan ceker mereka. Selain itu, hal ini bisa menekan biaya pakan meskipun persentasenya lebih sedikit. Selain dapat menekan biaya pakan, biaya pembuatan kandang juga sangat hemat karena tidak membutuhkan kandang panggung dan kandang baterai. Sisi kerugian yang bisa dirasakan oleh peternak lebih dominan pada serangan penyakit yang disebabkan oleh cuaca. Cuaca yang tidak menentu akan menyebabkan ayam memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Terlebih lagi jika si ayam sudah terkena penyakit, maka penyebarannya akan mudah sekali terjadi. Peternak harus memastikan kandang tempat berlindung ayam dibersihkan secara berkala
agar ayam petelur tidak mudah terserang penyakit yang menghambat proses produksi telurnya. Jika Anda mau terjun untuk menjalankan usaha ayam petelur tanpa kandang atau sistem umbaran, maka harus selalu menjaga kesehatan ayam untuk menghindari cuaca yang tidak menentu. Peternak bisa memberikan vitamin, vaksin, atau campuran herbal khusus ayam yang diaplikasikan ke dalam makanan atau minumannya. Hal tersebut dapat memperkuat daya tahan tubuh ayam itu sendiri agar tidak mudah sakit.